Hari ini kita akan mundur ke belakang untuk kembali melihat naik turun dan pertualangan gila Liverpool FC selama musim kemarin. Selamat datang di Red Sales TV dan ini adalah Liverpool Season Review 2023-2024. Musim 2023-2024 sudah selesai. Kita sudah mengucapkan perpisahan kepada Jurgen Klopp. Sebagian ada yang belum bisa move on, sebagian lainnya udah nggak sabar menyambut musim baru. Di video kali ini gue mau ajak teman-teman semua berhenti sejenak dan nengok lagi ke belakang. Membahas momen-momen penting dari musim lalu, biar kita nggak gampang lupa dari apa yang telah diperjuangkan tim ini. Dan tentunya biar kita bisa ambil pelajaran dari sana. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel Red Sales TV ini untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Bagian 1, pramusim dan bursa transfer. Pramusim 2023-2024 menjadi salah satu periode pramusim paling penting Jurgen Klopp selama di Liverpool. Karena saat itu fokusnya hanya satu, somehow harus bangkit dari musim 2022-2023 yang cukup mengecewakan. Di musim itu, Jurgen Klopp fokus untuk membangun ulang lini depan dengan mendatangkan Gakpo dan Darwin Núñez untuk melengkapi Luis Diaz yang udah datang duluan di musim sebelumnya. Nah, di musim 2023-2024 ini fokus dialihkan ke lini tengah. Setelah kita menjual dan melepas, ya pada dasarnya semua pemain tengah senior kita. Seperti Fabinho, Keita, Chamberlain, dan juga Jordan Henderson. Untuk menggantikan mereka, Liverpool mendatangkan Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, Wataru Endo, dan di hari terakhir bursa transfer, Ryan Gravenberch. Nah, di periode pramusim, Liverpool terbang ke 4 negara, yaitu Jerman, Swiss, Singapura, dan juga Spanyol. Mereka memainkan 5 laga dengan hasil yang cukup baik, yaitu 3 kemenangan, 1 seri, dan cuma sekali kalah dari Bayern Munchen. Nah, dalam periode bursa transfer dan pramusim ini, saga yang paling seru saat itu tentunya adalah saga transfernya Wataru Endo. Liverpool saat itu menjadi sorotan setelah drama gagal mendatangkan Romeo Lavia dan juga Moses Caicedo yang lebih memilih Chelsea dengan alasannya masing-masing. Sebuah keputusan yang di kemudian hari ternyata disyukuri oleh Jurgen Klopp dan tentunya kita, para fans sendiri tentunya. Nah, pertengahan Juni nanti bursa transfer kembali dibuka, ya kan? Mudah-mudahan video ini sih bisa jadi pengingat juga buat para fans, terutama fans-fans yang agak sedikit demanding gitu ya, bahwa kesuksesan klub itu tidak selalu ditentukan oleh jumlah pemain baru yang didatangkan atau jumlah dana yang digelontorkan. Nah, sedikit tambahan dalam periode pramusim dan bursa transfer ini, beberapa talenta muda dari akademi juga didaftarkan ke tim utama. Seperti Jarell Quansah, Ben Doak, dan juga Connor Bradley. Kita semua tahu betapa pentingnya nanti mereka-mereka ini. Laga pramusim dilewati, para pemain sudah dikumpulkan, maka perjalanan Liverpool 2.0 pun resmi dimulai. Bagian kedua, paruh musim pertama. Paruh musim pertama dimulai dari tanggal 13 Agustus hingga 26 Desember 2023. Liverpool bermain dalam 19 pertandingan Liga, 6 pertandingan Europa League, dan juga 3 laga Carabao Cup. Liverpool 2.0 tampil mengejutkan dengan performa yang impresif di paruh musim pertama ini. Di Carabao Cup, perjalanan cukup mulus dengan mengalahkan Leicester, Bournemouth, dan West Ham. Di Liga Eropa, Liverpool memenangkan 4 dari 6 laga grup, dan akhirnya keluar sebagai juara grup. Skor 3-1 waktu itu menjadi skor favorit Liverpool di paruh musim pertama ini ya. Bahkan ada satu rentetan di mana di match week kelima ya, Liverpool dapat skor 3-1 di 4 match beruntun, bayangin. 3 diantaranya menang comeback pula ya kan. Di Liga, Liverpool mencatatkan total 12 kemenangan dari 19 pertandingan. Hanya kalah 1 kali dari Spurs di match week ke-7 dengan skor 1-2. Pertandingan yang penuh kontroversi. Di pertandingan itu, kalau kalian ingat, Liverpool bermain dengan 9 pemain setelah Curtis Jones dan Jota diusir keluar. Kartu merah Curtis Jones mungkin masih bisa diterima. Namun akumulasi kartu kuning Jota
dinilai kontroversial. Selain itu, ada miskomunikasi antara wasit utama, hakim garis, wasit keempat, dan juga wasit VAR ya waktu itu ya. Mengakibatkan gol Luis Diaz yang dianulir. Yang ujungnya hanya berbuah permintaan maaf dari PGMOL. Yang kemudian dikritik oleh Jurgen Klopp sendiri dengan dirinya mengatakan apa gunanya buat Liverpool. Drama juga terjadi di 6 match week terakhir di paruh musim pertama, yaitu match week 14 sampai dengan 19. Dengan Liverpool dan Arsenal saling berebut posisi di puncak klasmen. Di match week 14 dan 15, sebenarnya Arsenal telah berhasil menggeser Manchester City menjadi pemuncak klasmen sementara. Mereka saat itu berambisi untuk finish sebagai juara paruh musim. Namun di match week 16, Liverpool berhasil menyalip ke peringkat 1 setelah menang tandang lawan Crystal Palace. Dan Arsenalnya kalah tipis lawan Aston Villa 1-0. Di match week 17-nya, Arsenal kembali berhasil menyalip Liverpool. Karena Liverpool ditahan imbang sama Manchester United di Anfield 0-0. Dan Arsenalnya menang 2-0 lawan Brighton. Di hari itu, keluarlah kata-kata mutiara ini. Akan tuh. Cuman seminggu kalian di pucuk, oke? Ini yang di pucuk. We are Arsenal. Di pucuk, oke? Sebuah statement yang ternyata sukses men-trigger fans Liverpool di Indonesia. Bahkan kabarnya fans Arsenal juga ke-trigger ya. Dan kata-kata mutiara itu terbukti menjadi semacam bumbu penyedap untuk match week ke-18 ketika kedua tim akhirnya bertemu. Sayangnya, saat Liverpool dan Arsenal ketemu di Anfield, skor imbang 1-1 berakhir hingga match selesai. Lagi-lagi kontroversial karena setelah pertandingan PGMOL harus menjelaskan mengapa mereka tidak memberikan penalti saat Martin Odegaard terlihat mendribble bola dengan tangannya seperti main basket. Liverpool akhirnya menutup paruh musim pertama sebagai pemuncak klasmen setelah Arsenal kalah dari West Ham dan Liverpool menang mudah dari Burnley di match week 19. Paruh musim pertama selesai dengan drama di 5 match week terakhirnya antara fans Liverpool dan Arsenal. Buat drama yang belum selesai dan hanya akan menajam di paruh musim kedua. Jika bisa disimpulkan pada fase ini, sebenarnya fans Liverpool cukup terkejut ya, betapa solidnya tim yang baru selesai dibangun ini. Mentalitas mereka terlihat mengerikan. Dan hasilnya sebagian fans, ya walaupun sedikit sih waktu itu, sudah mulai kembali berani bermimpi. Bagian 3, paruh musim kedua. Banyak hal terjadi di paruh musim kedua ya. Perjalanan Liverpool di FA Cup dimulai dan ini berarti membuka kompetisi keempat Liverpool di musim ini. Masih ingat pertandingan pertama di FA Cup Liverpool lawan siapa kita waktu itu? Tentu saja Arsenal. Di Emirates Stadium ya, pertandingan pertama di FA Cup. Kita bantai mereka juga saat itu ya, di kandang mereka sendiri dengan skor 2-0. Dan match itu sukses mempertajam terus gesekan antara fans Liverpool dan fans Arsenal. Yang satu itu doang sih. Ya, yang satu itu doang sih. Kemenangan tersebut membawa tentunya vibes positif dan Liverpool melanjutkan performa baiknya dengan menang 4-0 lawan Bournemouth dan berhasil lolos ke final juga Carabao Cup setelah mengalahkan Fulham di semifinal. Jumat sore 26 Januari 2024. Vibes lagi asik ya kan saat itu. Gue sendiri waktu itu lagi menikmati mie instan bareng keluarga di teras rumah. I will leave the club at the end of the season. Jurgen Klopp mengumumkan pengunduran dirinya di akhir musim. Gila, 19 tahun gue jadi fans Liverpool. 9 tahunnya itu Liverpool dimanajerin sama orang ini gitu. Jadi sebagian besarnya, hampir setengahnya gitu ya. Sejak saat itu, para pemain tampak memiliki misi baru yang mereka perlihatkan di mata mereka di setiap pertandingannya. Yaitu untuk mengakhiri musim ini sebaik mungkin demi sang pelatih. Para fans yang di awal musim tidak memiliki ekspektasi tinggi karena paham betul bahwa tim Liverpool 2.0 ini baru aja dibentuk. Menjadi lebih bias dari sebelumnya, ekspektasi jadi selangit, mimpi quadruple yang pernah hidup 2 musim lalu, bahkan hidup lagi. Sebenarnya awal-awal fine-fine aja sih ya. Dan quadruple ini tampaknya cukup realistis lah untuk dicapai. Ya walaupun beberapa pemain mulai ada yang cedera ya kan. Main di lapangan agak terasa buru-buru dan
pemain terlihat lebih gampang frustrasi gitu ya. Tapi pada akhirnya kita selalu bisa cari cara untuk menang. Buktinya kita menang Carabao Cup setelah mengalahkan Chelsea 1-0 di final. Well, kalah sih dari Arsenal 1-3 di Liga, tapi kita masih di pucuk saat itu. Kita bahkan mengebantai Sparta Praha di babak 16 besar Europa League dengan total agregat 11-2. Itu bayangin tuh ya, 11-2. Bahkan kita nahan imbang City di Anfield dengan starting line up tanpa Alisson Becker, tanpa Robo, tanpa Trent, tanpa Mohamed Salah. Dan Klopp bilang itu salah satu pertandingan Liverpool dengan sepak bola terbaik yang pernah dia mainkan bersama Liverpool di era dia. Di mana kita mendominasi Manchester City sampai segitunya di 1 jam pertama pertandingan. Petaka mulai terjadi di tanggal 17 Maret 2024. Liverpool kalah 4-3 dari Manchester United di perempat final FA Cup. Sebuah hari di mana gua mengakui secara menyesal merupakan awal dari kejatuhannya Liverpool di musim ini. Mimpi quadruple pun akhirnya harus berakhir. Sejak hari itu Liverpool mulai goyang. Walaupun dalam beberapa pertandingan setelahnya banyak fans yang belum sadar, tapi terlihat jelas dari mata para pemain rasa takut akan kehilangan dari apa yang masih tersisa. Dalam hal ini Liga Inggris dan Liga Eropa tentunya. Sebenarnya kita dapat kesempatan untuk balas dendam seminggu kemudian di Liga melawan United di kandang mereka di Old Trafford. Kemenangan di laga harusnya sih bisa memperbaiki mentalitas pemain ya. Tapi malah cuma dapet hasil imbang 2-2. Dan hari itu merupakan hari terakhir Liverpool berada di puncak klasmen di musim ini. Karena setelah imbang rasa kalah dari sang rival, kita malah makin terperosok ya ke peringkat 3. Setelah dikalahkan Crystal Palace 0-1. Udah gitu dari Everton juga, tetangga kita ya kan. Memastikan Liverpool keluar dari title race setelah menang 0-2 dari Liverpool di Goodison Park. Di Liga Eropa, Liverpool juga akhirnya tersingkir oleh Atalanta di perempat final dengan agregat 4-1. Yang kemudian kita sama-sama tahu Atalanta maju terus sampai final melawan Liverpool dan menang di final dengan skor 3-0 dan menjadi juara Europa League musim ini. Lini belakang grogi, lini tengah didominasi, lini depan kebanyakan observasi. Maaf agak maksa tapi kalian ngerti maksud gue ya. Fans terpecah, sebagian sudah legowo dan mengingat kembali bahwa apa yang sudah dicapai Liverpool pada akhirnya sudah melewati ekspektasi awal kok. Sebagian ada yang masih bingung juga kenapa kejatuhan ini bisa terjadi, dan sebagian lain terus mencari kesalahan-kesalahan individu di setiap pertandingannya. Darwin Núñez menjadi korban yang paling parah hingga akhirnya dia harus menghapus atau mengarsip, kita nggak tahu ya mana yang bener, hapus apa arsip, segala postingan tentang Liverpool dari akun Instagramnya karena serangan online yang dia dan keluarganya terima. Di ujung musim, di game week 36, ketika fans Liverpool sebagian besar udah mulai ikhlas atas apa yang terjadi dan hanya ingin melihat Liverpool bermain bagus lagi, Liverpool sukses mengalahkan Spurs 4-2. Tanpa beban, Liverpool memang jelas tim terbaik di dunia saat ini. Match week 38 menjadi salah satu pertandingan bersejarah bagi Liverpool. Hari terakhir Jurgen Klopp memimpin tim. Hari yang emosional itu akhirnya datang. Survei mencatat bahwa penonton lebih memilih menonton perpisahan Jurgen Klopp dibandingkan perayaan juaranya Manchester City. Membuktikan sebesar itu peran Jurgen Klopp yang tidak hanya untuk fans Liverpool namun juga untuk dunia sepak bola secara umum. Dan satu lagi yang bikin lega tentunya, Arsenal nggak dapat trofi apapun musim ini. Jadi percuma tuh ya kan, berantem nggak taunya cuma jagain trofinya Manchester City lagi. Bagian 4, catatan tambahan. Sebelum video ini saya akhiri, ada beberapa catatan yang ingin saya tambahkan terkait musim 2023-2024. Banyaknya hasil comeback dan ugly win yang terjadi di sepanjang musim 2023-2024 untuk Liverpool dijadiin senjata sama pengkritik. Liverpool dibilang katrok dan cuman hoki aja sepanjang musim. Menurut gua itu adalah bentuk mentalitas yang ditunjukkan dari para pemain hebat yang nggak mau kalah aja. Lu bisa bilang Liverpool sering ugly win lah ya, tapi lu harus paham ini adalah musim pertamanya Liverpool 2.0. Kalau di musim pertamanya aja tim ini bisa menunjukkan mentalitas seperti itu, gua nggak bisa bayangin gimana mantapnya performa mereka ketika mereka makin klop di tahun-tahun mendatang. Kedua,
terkait Darwin Núñez. Saat performa Liverpool mulai buruk, semua pemain nggak lepas dari makian. Semua tuh dicari satu-satu. Tuhan dan penonton setia Red Salis TV tahu betul channel ini konsisten mendukung apapun yang terjadi setiap pemainnya. Gue sendiri nggak tahu pasti saat ini stance-nya Darwin Núñez tuh kayak gimana ya, di pikiran dia tuh kayak gimana gitu ya. Tapi dari apa yang gue lihat, setelah dia menghapus seluruh post terkait Liverpool atau mengarsip seluruh post terkait Liverpool di Instagramnya, dan tentunya kelakuan-kelakuan dia di acara perpisahan Jurgen Klopp, yang contohnya seperti nggak tepuk tangan di ruang ganti ketika Jurgen Klopp habis ngomong, habis itu ketika Guard of Honor, ya kan, Jurgen Klopp lewat, dia satu-satunya yang nggak tepuk tangan saat Jurgen Klopp lewat ya. Walaupun satu hari setelahnya Núñez terlihat happy di sebuah party bersama pemain lain dan juga Kloppnya itu sendiri ya kan. Cuman stance gue tetap nggak berubah buat pemain yang satu ini. Gue akan tetap dukung dia dan akan menjadi yang paling keras dukung dia selama dia masih berseragam Liverpool. Tapi Núñez harus minta maaf tentunya sama fans yang masih percaya sama dia kayak gue ini. Gue tau lu marah mungkin sama fans yang nyerang lu, tapi kan ada fans yang setia mendukung lu. Nah lu harus minta maaf sama mereka atas apa-apa yang lu telah lakukan belakangan ini. Dan kalau lu mau profesional, ayo, gue nggak apa-apa, gue nggak usah pakai sentimen-sentimen gitu ya. Tapi lu main yang bener, jangan coba-coba nggak profesional, karena lu yang ngambil jalan ini. Ketiga, terakhir terkait fans Arsenal ya. Maaf kalau di musim kemarin ini ya, kami agak keras ya. Atau gue lah, setidaknya gue lah agak keras ya di channel ini ya. Kita sama-sama tahu satu-satunya orang yang bisa disalahin atas hal ini siapa ya, kita tahu lah ya. Selama gue dukung Liverpool, ini musim paling tajam gesekannya dengan Arsenal, dengan fans Arsenal. Kita bahkan terpaksa harus mendukung Manchester City, klub laknat dengan tuduhan 115 pelanggaran finansial untuk juara Liga Inggris. Gara-gara satu orang itu, fans Liverpool di Indonesia beda sendiri sama fans Liverpool di seluruh dunia. Karena kita juga mengakui, in any season, you name it, kita pasti milih Arsenal yang juara dibandingkan dengan Manchester City. Next season gue sendiri sih nggak sabar, pengen lihat seperti apa gesekannya, apakah menurun tensinya atau ya semakin menajam. Yang pasti kalau kalian jual, kita pasti dengan senang hati membeli. Kalau perlu lebihin duitnya gitu, iya kan? Itu tadi Liverpool season review 2023-2024. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Panjang, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari tentunya. Belum cabut, jangan lupa untuk klik like video ini dan komen di bawah momen-momen apa yang paling memorable buat kalian di musim ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Red Salis TV ini untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir, nama gue Fernaldi Wibianto, undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye guys.